Season 2 dimulai. Setelah peristiwa perang terhadap Rex Godwin, kini Neo Domino City melakukan pembangunan besar-besaran. Termasuk membangun kota dan jembatan menuju satelit. Tapi tentu saja musuh baru datang. Yaitu 3 orang dengan jubah putihnya. Mereka adalah anggota Yiliaster. 3 orang tersebut bernama Palacido, Lisiano, dan Jose. Singkat cerita, Palacido mulai melakukan kekacauan di Neo City. Palacido membuat sebuah robot reading duel, dan memberi nama robot tersebut dengan sebutan Ghost. Ghost mulai mengacau di kota, dengan melakukan reading duel, dan tentu saja memakan korban yang jatuh kecelakaan. Di lain sisi, Ushio sebagai polisi keamanan Neo Domino City mendengar kabar tentang Ghost. Lalu Ushio pergi ke tempat Yusei dan kawan-kawan. Di sini maksud dan tujuan Ushio ingin meminta bantuan Yusei, agar dapat membereskan Ghost. Tetapi ajakan tersebut ditolak oleh Crow. Crow berkata bahwa mereka akan mengikuti turnamen besar-besaran reading duel, yaitu turnamen WRGP World Reading Grand Prix. Ushio pun pergi dengan tangan kosong. Ushio pun berpikir, tidak mungkin melibatkan rakyat sipil dalam hal kriminal. Tentu itu menjadi tugas polisi. Akhirnya Ushio pun sebagai polisi keamanan mencari Ghost. Ushio berjalan-jalan di tengah malam dengan maksud agar Ghost datang menghampirinya. Dan benar saja, Ghost datang. Dan mereka pun berduel. Di sini Ushio melakukan Synchro Summon Monster untuk mengalahkan Ghost. Tetapi ternyata Ghost mempunyai kartu yang lebih ganas, yaitu dengan efek mampu menyerap monster Synchro. Alhasil Ushio pun kalah dan mengalami kecelakaan. Tiba-tiba Crow yang tengah berjalan-jalan juga di malam hari melihat Ushio yang dibawa ke rumah sakit. Crow pun memberi tahu Yusei dan kawan-kawan. Lalu mereka semua pergi ke rumah sakit. Saat bertemu dengan Yusei, Ushio berkata, "Jangan gunakan monster Synchro ketika melawan Ghost." Shin beralih ke markas Yusei dan kawan-kawan. Di sana Crow tampak terpukul, karena sebelumnya dia menolak ajakan Ushio. Kalau saja Crow tidak menolak, tentu Ushio tidak akan masuk rumah sakit. Yusei pun menenangkan Crow, dan mereka bertiga akan membalas perbuatan Ghost. Akhirnya Yusei, Jack Atlas, dan Crow mengambil motor di wheelnya dan berpencar mencari Ghost. Siapa yang menemukan Ghost terlebih dahulu harus menang melawan Ghost. Singkat cerita, ternyata Yusei berhasil menemukan Ghost. Dan duel antara Yusei dan Ghost pun dimulai. Di sini Yusei melakukan Synchro Summon Monster Stardust Dragon. Tetapi Ghost memiliki monster yang mampu menyerap kekuatan Synchro Monster. Akhirnya Yusei teringat perkataan Ushio, bahwa jangan gunakan monster Synchro ketika melawan Ghost. Karena Ghost adalah pemburu Synchro. Yusei sedikit kewalahan melawan Ghost. Dan pada akhirnya Yusei berhasil menang. Ghost pun kalah dan keluar dari jalan sampai menabrak pohon. Di sana Palacido mengambil kembali kekuatannya pada Ghost. Dan tinggallah sebuah robot rongsokan di tepi pohon. Yusei pun memfoto Ghost yang tak bukan ternyata adalah sebuah robot. Mereka pun berkumpul dan bermufakat. Pasti ada seseorang yang mengendalikan robot ini. Dan orang tersebut adalah musuh baru kita. Di suatu malam Yusei bermimpi tentang Ghost kembali. Bahwa Ghost menarik monster Synchro milik Yusei. Yusei pun sedikit trauma akan kehadiran Ghost. Esok paginya, Yusei meminta Atlas untuk berlatih bersama. Dan menemukan cara baru untuk mengalahkan Ghost. Tiba-tiba saat mereka berlatih bersama, ada seseorang yang memperhatikan Yusei dari atas gedung. Kita sebut saja orang itu dengan nama Antinomi. Shin beralih di saat Yusei dan kawan-kawan berkumpul. Tiba-tiba ada yang mengatakan bahwa Ghost kembali menebar teror. Yusei pun segera menuju motor di wheel untuk mengejar Ghost. Tapi tiba-tiba Antinomi datang dan berkata, "Kalau dengan kemampuanmu yang sekarang, kau belum akan bisa mengalahkannya." Yusei pun terdiam membisu. Lalu Antinomi berkata, bahwa ia akan mengajarkan Yusei sebuah teknik rahasia yang dapat mengalahkan Ghost. Duel antara Yusei dan Antinomi pun terjadi. Di sini Yusei berhasil melakukan Synchro Monster. Dan Antinomi berhasil melakukan Synchro Monster juga. Saat giliran Yusei hendak menyerang, tiba-tiba Antinomi melakukan sesuatu. "Lihatlah teknik ini," kata Antinomi. Teknik ini bernama Axel Synchro, yaitu melakukan Synchro Summon pada saat giliran lawan. Jadi lawan tidak akan bisa mengambil monster Synchro kita. Antinomi pun melakukan Axel Synchro dan datanglah monster baru saat giliran Yusei. Yusei pun kesulitan menghadapi Antinomi. Tapi tiba-tiba Antinomi mengalah kepada Yusei.
Karena tujuan awal antinomi hanya untuk memperlihatkan Yusei tentang aksel sinkro. Yusei harus mencari sendiri tentang bagaimana melakukan aksel sinkro. Shin berpindah kepada Akiza, yang meminta kepada Yusei untuk melatihnya menaiki duel. Akiza berpikir bahwa pasti nanti suatu saat kemampuan reading duel juga diperlukan. Walaupun dia adalah cewek, akhirnya Yusei membuatkan Akiza sebuah motor duel dan Akiza pun masuk kursus mengemudi. Singkat cerita, Akiza kesulitan dalam mengendarai duel. Akiza pun sempat beberapa kali jatuh. Yusei pun mengajak Akiza untuk bermain skate sepatu es. Di sini Yusei berkata kepada Akiza, anggaplah saat mengendarai duel seperti melakukan skate ini, badan harus seimbang. Akhirnya latihan itu membuahkan hasil. Kini tiba saatnya Akiza untuk ujian mengemudi agar mendapatkan lisensi mengemudi. Seperti Sim. Ternyata yang menjadi pengawas atau lawan tandingnya adalah Ushio. Di sini duel antara Ushio dan Akiza pun terjadi. Dan Akiza di sini juga baru pertama kalinya melakukan reading duel. Tapi pada akhirnya Akiza mampu mengalahkan Ushio dan akhirnya mendapatkan lisensi untuk mengemudi. Shin berpindah kepada Rua dan Ruka. Di sekolahnya mereka kedatangan murid pindahan baru. Kita sebut saja murid itu dengan nama Luciana. Ya, Luciana adalah seorang anggota Yliaster dengan nama Luciano. Di sini maksud tujuan Luciano adalah untuk mengalahkan Ruka dan mengambil kartu Ancient Fiery Dragon milik Ruka. Melihat Ruka dalam bahaya, Rua pun datang melindunginya. Rua meminta kepada Yusei untuk dibuatkan sebuah skateboard yang bisa terhubung ke duel disk. Dengan begitu Rua dapat melakukan reading duel dengan bermodalkan skateboard. Akhirnya duel antara Rua, Ruka dan Luciano pun terjadi. Dan di sini Luciano menunjukkan wujud aslinya. Dan mengeluarkan monster yang dapat menyerap kartu sinkro juga. Rua dan Ruka kesulitan melawan Luciano. Tapi pada akhirnya dengan bantuan kekuatan Signer Naga Merah, Ruka dapat mengalahkan Luciano. Shin berpindah kepada seseorang dengan nama Bruno. Bruno tiba-tiba datang ke markas atau garasi Yusei dan mengatakan dia dapat mempercepat kendaraan duel. Tentu saja Yusei kaget, karena dirinya saja tidak bisa mempercepat mesin motor duel. Akhirnya Yusei dan Bruno bekerja sama untuk menaikkan speed motor duel. Di sini mereka nampak sangat antusias berdua. Shin berpindah pada malam hari. Tampak Jack Atlas sedang dikejar oleh polisi. Loh, kenapa? Polisi itu berkata, Jack jangan melakukan tindak kriminal lagi. Ternyata ada seseorang yang mirip dengan Jack Atlas yang melakukan tindak kriminal. Dengan tujuan untuk menjatuhkan reputasi Jack Atlas yang asli. Dan diketahui itu adalah ulah dari Yose sang Yliaster. Jack asli pun tidak tinggal diam. Akhirnya duel terjadi antara Jack asli dan Jack tiruan. Di tengah-tengah duel, alangkah terkejutnya Jack asli, karena Jack plagiat ini memiliki semua kartu yang sama dengan Jack. Serta memiliki pola pikir yang sama dengan Jack. Terlebih lagi monster naga Red Dragon. Archivin pun dimiliki oleh Jack palsu ini. Pertarungan sengit pun terjadi, dan pada akhirnya dengan semangatnya, Jack asli dapat mengalahkan Jack plagiat ini. Shin berpindah kepada Yusei yang semakin kesal dengan tingkah Yliaster. Akhirnya Yusei memutuskan untuk mencari bala bantuan kekuatan. Dan juga Yusei ingin mencari kartu naga yang kelima. Karena semua Signer ada 5 orang, yaitu Yusei, Jack, Ruka, Akiza, dan Crow. Tetapi kartu naganya cuma ada 4, yaitu Stardust Dragon, Red Dragon Archivin, Ancient Fiery Dragon, dan Black Rose Dragon. Masih kurang satu kartu naga lagi, pikir Yusei. Akhirnya Yusei pergi mencari kartu tersebut. Yang pertama terlintas di pikiran Yusei adalah Kiryu. Karena Kiryu mempunyai kartu naga juga. Akhirnya Yusei pergi mencari Kiryu. Tibalah Yusei di suatu kota di gurun pasir. Kota tersebut dikuasai oleh seorang koboi. Dan para penduduk yang kalah berduel akan dipaksa bekerja sebagai penambang emas. Di sini ternyata Kiryu telah kalah berduel dengan sang koboi. Karena koboi tersebut memiliki combo yaitu OTK, One Tune Kill, Kiryu pun dipaksa bekerja sebagai penambang emas. Singkat cerita Yusei datang menyelamatkan Kiryu, dan membawa Kiryu lari. Tetapi koboi tersebut tidak membiarkannya. Akhirnya adegan kejar-kejaran pun terjadi. Dan pada akhirnya Kiryu pun berduel dengan koboi tersebut untuk menentukan nasib dari kota tersebut. Kalau Kiryu menang, tentu semua penduduk akan dibebaskan dari kerja paksa tersebut. Duel pun terjadi. Di sini koboi tersebut menggunakan combo OTK-nya. Benar saja,
life point Kiryu langsung habis dan menjadi 0. Tetapi ternyata Kiryu mempunyai kartu efek yang bisa tetap melanjutkan duel walaupun life point sudah menjadi 0. Kiryu pun melakukan Sing Summon dan memanggil monster naganya. Saat monster naga tersebut datang, Yusei tidak merasakan aura signer dari naga tersebut. Berarti bukan Kiryu lah orang yang dicari Yusei. Duel berlanjut, dan pada akhirnya Kiryu berhasil mengalahkan koboi tersebut, dan mengambil alih kota. Yusei pun berkata, ayo ikut denganku untuk mengalahkan penjahat. Kiryu pun menolak, dan dia memilih lebih ingin tinggal di sini. Dan Kiryu pun menamakan kota tersebut sebagai kota Satisfaction. Setelah peristiwa itu, Shin berpindah kepada Bruno yang bingung sebenarnya siapa dirinya ini. Akhirnya Ushio dan polisi lainnya membantu mencari data tentang Bruno. Namun tidak ditemukan hasil apapun tentang Bruno. Tiba-tiba datang seorang cewek yang mencoba mencekik Bruno, dan di sini Bruno langsung mengaktifkan Magekyu saringannya. Bruno ternyata memiliki kekuatan aneh. Tapi tetap saja dia lupa siapa sebenarnya dirinya. Shin berpindah di rumah Paman Crow yang sedang mengalami kebakaran. Tapi malangnya Paman Crow tersebut meninggal. Lalu sahabat dari pamannya Crow yang bernama Bolger berusaha menenangkan Crow. Ternyata di sini Bolgerlah yang menyebabkan kebakaran di rumah Paman Crow, dengan alasan Bolger ingin mengambil kartu langka milik Paman Crow. Singkat cerita Crow dan Bolger pun bertarung, di sini Crow dihajar habis-habisan. Karena Bolger memang memiliki kartu yang ngeri yaitu Synchro Blood Mist. Tapi tiba-tiba, di dalam motor di wheel milik Crow terdeteksi suatu kartu. Yang mana tidak bukan itu adalah kartu yang dititipkan pamannya kepada Crow. Tiba-tiba signer di tangan Crow bersinar. Ternyata itu adalah kartu naga kelima dengan nama Blackwing Dragon. Crow pun dengan amarah bercampur kesediaannya mengalahkan Bolger menggunakan kartu naga barunya. Kini sudah lengkap kelima kartu naga sudah muncul. Dan pertarungan sebenarnya melawan Yliaster pun dimulai. Tapi sebelum itu kejuaraan World Reading Duel pun dimulai. Di tahap pembukaan semua peserta melakukan konvoi besar-besaran. Tetapi malang bagi Crow saat konvoi ia mengalami kecelakaan. Dan, menyebabkan bahunya patah. Sehingga berakibat Crow tidak bisa mengikuti turnamen nantinya. Akhirnya Yusei memutuskan untuk mengganti Crow sementara dengan Akiza, hingga bahu Crow benar-benar sembuh. Shin berpindah ke turnamen WRGP. Tim yang pertama berduel adalah tim Yusei dengan tim Unicorn. Kita singkat saja di sini tim Unicorn berhasil dikalahkan oleh tim Yusei. Duel kedua akan diadakan beberapa hari lagi. Tiba-tiba Yliaster menghampiri tim musuh yang akan menjadi lawan tim Yusei besoknya. Di sini Palacido memberikan sebuah kartu kepada tim lawan tersebut. Kartu itu akan membantu kalian menang, ungkap Palacido. Penasaran dengan kartu yang diberikan tersebut, tim lawan pun menguji kehebatan kartu tersebut. Targetnya adalah Akiza. Saat Akiza berjalan-jalan sore sendirian, tiba-tiba saja Akiza terjatuh. Yang pasti ini disebabkan oleh kartu lawan tersebut. Akhirnya Akiza pun dirawat. Hal ini memaksa Crow mau tidak mau harus ikut berduel walaupun dengan keadaan bahu cedera. Singkat cerita duel pun terjadi antara tim Yusei dan tim lawan. Di sini Palacido mengamati dari kejauhan. Kontestan yang turun pertama adalah Crow melawan musuh. Di sini tentu saja musuh langsung mengeluarkan kartu jahatnya. Ditambah lagi bahu Crow yang masih cedera, tentu baginya akan mudah mengalahkan Crow. Ternyata Crow sangat terampil untuk menghindari serangan kartu jahat tersebut. Berulang kali Crow dapat menghindari serangan dari musuh. Akhirnya singkat cerita tim musuh berhasil dikalahkan. Di sini tentu saja Palacido merasa kesal, karena kartu yang diberikannya tidak bisa mengalahkan tim Yusei. Akhirnya Palacido turun langsung ke lapangan untuk menghadapi Yusei. Duel antara Yusei dan Palacido pun terjadi. Pada duel ini tentu saja taktik yang sama oleh Palacido, yaitu dengan mengambil monster Synchro milik Yusei. Yusei pun sempat kesulitan menghadapi Palacido. Akhirnya tiba-tiba Yusei memasuki mode clear mind, atau pikiran kosong. Dan disinilah pertama kalinya Yusei berhasil melakukan Axel Synchro. Akhirnya Stardust Dragon berubah menjadi Shooting Star Dragon. Dan akhirnya dengan kekuatan barunya Yusei berhasil mengalahkan Palacido. Palacido yang sekarat dibawa kembali oleh Jose dan Luciano. Di sini para Yliaster pun mendeklarasikan perang terhadap Yusei. Shin berpindah kepada Jack Atlas. Jack tentu saja iri dengan kekuatan baru Yusei. Akhirnya Jack berusaha menjadi lebih kuat dengan mengasah kemampuannya.
Dan ini pun juga berguna nantinya untuk melawan Yliaster, pikir Jack. Singkat cerita Jack pergi ke garis naskah, yaitu tempat para Dark Signer terkubur. Di sana Jack bermaksud untuk melawan siapa saja yang terlihat jahat di matanya. Tiba-tiba Jack masuk ke sebuah lorong bawah tanah. Dan di sana memang ada sosok iblis api yang konon katanya sangat kuat. Jack pun berduel melawan iblis tersebut. Awalnya Jack kalah dan dihajar habis-habisan oleh iblis tersebut. Tapi siapa sangka, kekuatan legendaris Jack yang berasal dari hatinya muncul. Jack pun mendapat kekuatan baru, kekuatan tersebut setara dengan aksel sinkro milik Yusei. Yaitu melakukan sinkro dengan 2 monster tuning. Umumnya persyaratan untuk sinkro summon hanya menggunakan 1 monster tuning. Tapi Jack berbeda, dia melakukan sinkro summon dengan 2 monster tuning. Hal ini akhirnya merubah Red Dragon Archivin milik Jack menjadi Red Nova Dragon. Akhirnya dengan kartu barunya Jack Atlas berhasil mengalahkan iblis tersebut. Kini Yusei dan Jack sudah mendapat kekuatan baru. Hal ini tentu membuat hati mereka yakin untuk menghadapi Yliaster. Sin berpindah kepada Yliaster, yang dengan kekuatannya, mereka mencoba merubah sedikit sejarah. Yaitu mencoba menghapuskan keberadaan Yusei dan para Signer. Tapi tentu saja tidak bisa, karena Yusei dan kawan-kawan dilindungi oleh Signer. Tetapi kekuatan Yliaster sudah terlanjur dilepaskan. Hal ini tentu membuat manusia yang tidak memiliki kekuatan terkena dampaknya. Sejarah pun berubah. Di sini Yliaster merubah sejarah bahwa yang menjadi lawan terakhir di turnamen WRGP adalah mereka. Tentu saja pada awalnya Yliaster kan tidak ikut turnamen WRGP. Tetapi mereka merubah keadaan di mana mereka lah lawan terakhir yang harus dilawan nantinya. Akibat dirubahnya sejarah ini, ternyata ada 3 orang lagi dengan tanda Signer di matanya. Lebih tepatnya tanda rune. Mereka ternyata juga ikut ke dalam turnamen WRGP. Dan mereka memiliki kartu Dewa Kuno Ragnarok, yaitu Thor, Loki, dan Odin. Tujuan mereka ternyata juga sama, yaitu melawan Yliaster. Akhirnya tim Yusei dan tim Dewa Kuno berselisih paham. Karena mereka masing-masing bersikeras untuk mengalahkan Yliaster. Akhirnya jalan terakhir satu-satunya adalah diputuskan dengan duel. Siapa yang menang dalam duel WRGP nantinya, dialah yang berhak melawan Yliaster. Turnamen semifinal WRGP pun kembali terjadi. Tentu saja pesertanya sudah beda, karena sudah dirubah oleh kekuatan Yliaster. Lawan pertama tim Yusei adalah tim Tayo. Di sini tim Tayo adalah tim dari desa kecil. Tetapi mereka mempunyai semangat juang yang besar. Hal ini membuat Yusei teringat kembali akan dirinya dahulu. Bahwa dia juga berasal dari desa kecil yang terbuang, yaitu Satellite City. Akhirnya duel pun terjadi. Di sini tim Tayo hanya melakukan summon monster-monster level rendah. Bahkan mereka semua adalah monster normal, yang tidak ada efek. Tentu saja Yusei curiga, mengapa mereka hanya melakukan summon monster rendah dan berusaha melindungi monster tersebut dari kehancuran. Singkat cerita tim Tayo berhasil melindungi monster normalnya selama 10 giliran atau 10 putaran. Tiba-tiba keluarlah monster andalan dari tim Tayo, yaitu monster Zuzin the Sleeping Giant. Persyaratan memanggil Zuzin memang susah, yaitu harus mengorbankan satu monster yang berhasil bertahan selama 10 giliran di arena. Dan kekuatan Zuzin ini tidak main-main, yaitu setara dengan 3 dewa Mesir yaitu Obelisk the Tormentor, Winged Dragon of Ra, dan Sliver the Sky Dragon. Ketika Zuzin battle dengan kartu lawan, maka samakan attack Zuzin dengan attack kartu lawan tersebut, dan tambahkan 1000. Hal ini tentu saja membuat Jack, Crow kewalahan melawan Zuzin. Dan pada akhirnya Yusei jualah yang mengalahkan Zuzin dengan teknik aksel sinkronya. Duel selanjutnya adalah tim Yusei melawan tim Ragnarok. Yang pertama turun ke arena adalah Jack Atlas melawan Dragon dari tim Ragnarok. Di sini Dragon mengeluarkan kartu sinkro dewa kunonya yaitu Thor. Tetapi di sisi lain tentu Jack Atlas tidak main-main juga. Seketika saja Jack Atlas melakukan sinkro dengan 2 monster tuning. Dan keluarlah Red Nova Dragon. Akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Jack Atlas. Pertandingan selanjutnya adalah Crow melawan Brave. Dia ini Brave mengeluarkan monster sinkro dewanya yaitu Loki. Dan Crow mengeluarkan monster naganya yaitu Black Wings Dragon. Pertandingan sengit pun terjadi, dan pada akhirnya kedua pemain kehabisan life point. Dan duel pun seri. Tinggallah penentuan terakhir yaitu Yusei melawan Herald.
Di sini Herald tidak mau kalah, dan mengeluarkan kartu dewanya yaitu Odin. Odin merupakan kartu dewa yang bisa memanggil kembali dewa lainnya yaitu Loki dan Thor. Akhirnya tiga dewa berada di arena Herald dan bersiap untuk mengalahkan Yusei. Yusei tentu tidak mau kalah. Akhirnya dengan bantuan Dewa Naga Merah, Yusei berhasil melakukan Axel Synchro kembali. Dan tentu saja duel dimenangkan oleh Yusei. Kini jelas sudah bahwa yang bertanggung jawab untuk mengalahkan Yliaster adalah Yusei dan kawan-kawan. Duel final pun terjadi, yaitu tim Yusei melawan tim Yliaster. Yang turun pertama adalah Jack Atlas melawan Luciano. Di pertandingan ini terlihat seperti ada yang aneh, di mana Luciano hanya meletakkan satu kartu trap, dan seperti dia sengaja mengalah. Jika Luciano terkena damage, maka kartu trap tersebut akan mendapatkan counter atau hitungan. Dan tentu saja Luciano sengaja mengalah terus-terusan. Pertandingan kedua yaitu melawan Palacido. Di pertandingan ini pun Palacido juga melakukan taktik yang sama, yaitu sengaja mengalah. Dan pertandingan terakhir pun dilakukan oleh Jose. Nah di pertandingan ini, kartu trap yang awalnya diset oleh Luciano sudah mendapatkan 80 hitungan atau counter. Ini disebabkan oleh Luciano dan Palacido yang sengaja mengalah. Kini tiba giliran Jose untuk mengaktifkan kartu tersebut. Akhir monster mengerikan milik Jose datang. Dengan singkat Jose berhasil mengalahkan Jack Atlas dan Crow. Kini tinggal pertandingan Jose melawan Yusei. Nah di sini terjadi alur flashback di mana Jose bercerita kepada Yusei bahwa mereka para Yliaster berasal dari masa depan, dan di masa depan dunia akan hancur lebur. Hal ini disebabkan oleh kekuatan momentum yang tak terkendali. Masih ingatkan momentum? Itu proyeknya ayah Yusei di awal cerita. Nah kekuatan momentum ini terus bertambah karena manusia-manusia terus saja melakukan synchro summon. Hal ini jugalah yang menyebabkan para Yliaster berburu monster synchro, agar supaya masa depan bisa diselamatkan. Di sini juga Jose memperlihatkan masa depan dan awal mula terbentuknya Yliaster. Cerita pertama yaitu Luciano yang sedang berjalan ria bersama kedua orang tuanya. Tiba-tiba monster dari dimensi lain muncul. Monster ini muncul akibat energi momen yang tidak stabil. Di sini monster menyerang Luciano dan orang tuanya. Seketika orang tua Luciano lenyap karena tembakan laser di depan matanya. Tentu saja hal itu membuat Luciano murka dan mengutuk semua pengguna synchro. Dan akhirnya Luciano mati dalam keadaan dendam. Cerita kedua yaitu Palacido. Di sini ternyata Palacido juga bernasib sama dengan Luciano. Yaitu Palacido kehilangan pacarnya akibat ditembak oleh laser juga. Akhirnya Palacido juga mati dalam keadaan dendam. Dan cerita terakhir adalah cerita Jose, di mana Jose adalah kakek tua renta yang sedang menikmati masa tuanya. Tetapi tiba-tiba dunia berubah, dan monster dari dimensi lain menyerang. Seketika dunia hancur lebur akibat serangan monster robot. Tetapi untungnya Jose berhasil selamat. Nah disinilah awal mulanya Yliaster terbentuk. Yaitu Jose yang sudah kehilangan harapan bertemu dengan seseorang yang kita sebut saja bernama Z1. Atau dibaca Ziwan. Akhirnya Ziwan memberikan Jose kekuatan, dan membangkitkan kembali Palacido dan Luciano untuk bertugas kembali ke masa lalu. Dan menghapuskan synchro summon. Cerita masa depan tentang Yliaster pun berakhir. Dan kini kembali kepada duel. Di sini Jose akhirnya mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu menggabungkan kekuatan dengan kedua temannya. Jose, Palacido, dan Luciano pun bergabung. Dan muncullah sosok musuh baru yang jauh lebih kuat. Kita panggil saja dengan nama Aporia. Duel panjang pun terjadi. Dan kita singkat cerita saja, di sini Aporia berhasil memojokkan Yusei. Dan pada akhirnya Yusei memanggil Shoot Star Dragon-nya dengan kekuatan Axel Synchro. Akhirnya Aporia pun berhasil dikalahkan. Hal ini membuat Yusei dan teman-teman menjadi pemenang dari turnamen WRGP, sekaligus pemenang akan kekalahan Yliaster. Tetapi siapa sangka, belum sempat merayakan kemenangan. Tiba-tiba Ziwan yaitu pemimpin dari Yliaster pun tetap kekeh menjalankan rencananya untuk menghancurkan Neo Domino City. Ziwan pun mengeluarkan Chibaku Tensei-nya, yaitu memunculkan benda besar dari dimensi lain. Dan pada akhirnya akan terus bergerak ke bawah menghantam kota Neo Domino. Di sini kota pun sangat panik dan berusaha mengungsi. Bruno pun dengan kekuatan It-nya mencoba melacak benda besar aneh tersebut. Dan ternyata benda tersebut mirip dengan momentum, yaitu mempunyai 3 gerigi pemutar.
Akhirnya Yusei dan kawan-kawan harus pergi ke sana untuk menghentikan putaran gerigi tersebut. Singkat cerita Yusei dan kawan-kawan berangkat menuju ke sana, melewati jembatan legendaris Satelit City. Dan tentu saja dibantu oleh Dewa Kuno Ragnarok agar Yusei dan kawan-kawan berhasil sampai. Di tengah perjalanan menuju markas Ziwan, tiba-tiba Antinomi datang, dan memandu Yusei serta kawan-kawan untuk menuju markas Ziwan secara cepat. Yusei pun sempat bertanya, sebenarnya siapa Antinomi ini? Mengapa dia sangat misterius dan mau membantu Yusei mempelajari aksel sinkro? Antinomi pun menyanggah pertanyaan Yusei dan berkata ayo cepat keburu telat. Akhirnya perjalanan mereka pun berlanjut. Singkat cerita tim Yusei tiba di markas Ziwan. Agar lebih cepat menghentikan gerigi yang berjumlah 3 tersebut. Akhirnya mereka berpencar dan membagi tugas. Kita berpindah ke scene pertama yaitu Crow dan Akiza yang bertugas menghentikan gerigi pertama. Di sini mereka dihadang oleh anak buah Ziwan. Dan terjadilah duel. Sebenarnya duel ini sangat mengerikan dan susah. Tapi karena kepercayaan hati para sahabat Signer, akhirnya Crow dan Akiza berhasil menang dan menghand gerigi pertama. Pada scene kedua terlihat Jack Atlas dan 2 orang bocil yaitu Rua dan Ruka. Di sini ternyata yang menghadang mereka adalah Aporia. Ternyata Aporia masih belum kalah. Duel pun terjadi 3 melawan 1. Di sini Aporia menggunakan taktik jahat, yaitu dengan memasang gelang pengunci di kaki mereka, dan memasang bom waktu di jantung Jack, Rua, dan Ruka. Jika mereka kalah, maka bom di jantung mereka akan meledak. Singkat cerita di sini Jack beserta Rua sangat kewalahan melawan Aporia. Bahkan setelah Jack mengeluarkan Red Nova Dragon, dan Rua mengeluarkan Ancient Fiery Dragon. Tetapi tetap saja Aporia menang poin. Di tengah ambang kesekaratan mereka, Ruka yang tidak mau melihat sahabatnya kesakitan akhirnya mengorbankan diri. Ketika serangan Aporia datang menyerang Jack Atlas dan Rua. Tetapi dengan sigap Ruka mengorbankan dirinya. Dan akhirnya life point Ruka pun menjadi 0. Alias kosong. Mereka semua mengira Ruka sudah meninggal. Tetapi ada suatu keajaiban. Tiba-tiba lengan para Signer bersinar semua. Dan kekuatan naga merah kini berada di punggung Ruka. Dan akhirnya wadidaw, Ruka juga mendapat kekuatan baru, yaitu Signer ke-6. Kini Ruka pun menjadi seorang Signer, dengan gambar hati di lengannya. Dan seketika juga monster naga milik Ruka berubah, yaitu Power Tool Dragon menjadi Livestream Dragon. Di sini Livestream Dragon mempunyai kekuatan untuk memulihkan life point teman satu tim yang sekarat. Akhirnya mereka bertiga kembali semangat untuk mengalahkan Aporia. Dan singkat cerita, Aporia pun kalah. Dan gerigi kedua sudah berhasil dihentikan. Selanjutnya gerigi terakhir akan dihentikan oleh Yusei dan Antinomi. Tetapi tiba-tiba ada sinaran cahaya aneh yang muncul. Antinomi pun mencoba memasuki sinar tersebut. Dan ternyata sinar tersebut menyimpan masa lalunya Antinomi. Bahwa sebenarnya Antinomi ini adalah legendaris duelis dari masa depan. Dan di masa depan dia menggunakan kekuatan aksel sinkro untuk menjadi pemenang. Tapi karena di masa depan ada monster yang menginvasi bumi, Antinomi pun mau tidak mau harus ikut dengan Ziwan untuk pergi ke masa lalu. Namun di tengah perjalanan menuju masa lalu, Antinomi kehilangan ingatannya, dan berubah menjadi sosok manusia yang kita kenal dengan nama Bruno. Ternyata Bruno adalah Antinomi, dan kini setelah ia mendapati ingatannya kembali, mau tidak mau Yusei harus melawan Bruno atau Antinomi tersebut. Yusei juga sebenarnya keberatan, karena selama ini dia sudah menganggap Bruno teman yang selalu membantunya. Dan juga ternyata Bruno lah yang mengajari Yusei tentang aksel sinkro. Tapi mau tidak mau, duel pun harus terjadi demi menghentikan gerigi. Singkat cerita duel antara Yusei dan Bruno terjadi. Di sini mereka berdua melakukan aksel sinkro bersamaan. Duel sengit pun terjadi. Dan di sini Bruno menunjukkan suatu teknik baru yang bernama Delta Aksel Sinkro. Yang mana Delta Aksel Sinkro ini lebih kuat dari Aksel Sinkro. Hal ini tentu membuat Yusei kewalahan. Tapi pada akhirnya dengan kekuatan penuhnya, Yusei berhasil mengalahkan Bruno. Dan 3 gerigi pun berhasil dihentikan. Tentu saja lawan terakhir mereka adalah Ziwan. Singkat cerita duel Yusei melawan Ziwan pun terjadi. Di sini Yusei dipinjami kartu oleh teman-temannya, 6 kartu naga mikik temannya kini sudah ada di deck Yusei. Dan bersiap melawan Ziwan. Singkat cerita duel sengit terjadi, dan Yusei berhasil menggoreskan luka pada topeng Ziwan.
Hal ini membuat topeng Ziwan hancur, dan kelihatanlah wajah aslinya. Dan ternyata wajah Ziwan sama dengan wajah Yusei. Ziwan berkata bahwa dirinya adalah diri Yusei di masa depan. Di masa depan akan terjadi perang melawan robot dari dunia lain. Dan di sini Ziwan kehilangan semua teman dan para sahabatnya. Ziwan meninggalkan mereka semua karena mereka sekarat. Akhirnya Ziwan memutuskan untuk membangun kekuatan baru yang disebut Iliaster, guna untuk kembali ke masa lalu dan menghentikan momentum. Mendengar cerita tersebut, tentu Yusei tidak percaya. Hal ini bertolak belakang sekali dengan sifat Yusei, di mana Yusei tidak mungkin meninggalkan para sahabatnya. Duel sengit kembali terjadi. Yusei pun menunjukkan kepada Ziwan bahwa dirinya berbeda dengan Ziwan. Yusei tidak mungkin meninggalkan para sahabatnya. Sekali lagi Yusei menunjukkan kekuatan ikatan persahabatan antara mereka, yaitu dengan menggabungkan semua monster naga mereka. Dan tuningnya berasal dari kartu naga milik Ruka yaitu Livestream Dragon. Tuning 6 naga pun berhasil dilakukan. Yusei menyebut teknik ini adalah Overlimit Axel Synchro, yang mana Shooting Star Dragon milik Yusei berhasil berubah menjadi Shooting Quasark Synchro Dragon. Akhirnya Ziwan pun berhasil dikalahkan. Dan pada akhirnya Ziwan jujur, bahwa dirinya bukanlah Yusei. Dirinya adalah ilmuwan di masa depan yang sangat terobsesi dengan Yusei karena pernah menyelamatkan Domino City. Akhirnya ilmuwan tersebut merubah seluruh penampilan menjadi mirip Yusei. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan semangat orang-orang di masa depan yang bertarung melawan robot. Seperti Yusei yang menyelamatkan Neo Domino City dahulu. Akhirnya Ziwan pun menghilang, dan mempercayai masa depan akan lebih baik kalau di tangan Yusei dan para sahabat. Kini Neo Domino City kembali aman, dan para Signer sudah mulai sibuk dengan urusan masing-masing, di mana Yusei berhasil menjadi profesor melanjutkan studi kasus ayahnya, dan Yusei sukses membangun momentum yang ramah lingkungan, agar tidak terjadinya masa depan seperti yang dikatakan Ziwan. Di sisi lain terlihat Crow yang sudah menjadi polisi, Akiza yang sudah menjadi dokter, dan Rua serta Ruka yang mulai beranjak dewasa dan berniat kuliah ke luar negeri. Dan tentu saja Jack Atlas kembali ke posisi awalnya yaitu menjadi King of Duelists. Akhirnya mereka semua pun berpisah dan melanjutkan jalan masing-masing. Dan di akhir cerita terlihat Yusei dan Jack kembali bertarung di stadion tempat pertama mereka bertemu, dan juga tempat pertama naga merah keluar. Cerita tamat.